Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perlakuan Nabi terhadap tawanan. Kisah sahabat Nabi Sumamah bin Utsal. Kisah ini ditulis oleh Muhammad Diaul Cak yang disarikan dari kitab Syarah Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sumamah bin Utsal Al-Hanafi adalah pemuka dari Bani Hanifah dan salah seorang raja Yamamah yang diakui kepemimpinannya oleh masyarakat jahiliyah. Pada tahun 6 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat kepadanya untuk diseru kepada Islam. Sumamah menerima surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sombong dan menghinakan, bahkan ia sesumbar akan membunuh beliau untuk menghentikan dakwah Islamiyah. Ia selalu mencari peluang dan kesempatan untuk bisa membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga mengincar para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berhasil menangkap beberapa dari mereka dan membunuh mereka secara emosional, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghalalkan darahnya dan mengumumkannya di hadapan para sahabatnya. Suatu ketika, Sumamah berniat umroh ke Makkah. Ia sudah membayangkan akan melaksanakan tawaf dan menyembelih kurban untuk berhalanya. Di perjalanan di dekat Madinah, ia bertemu serombongan sahabat yang memang ditugaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjaga-jaga. Kedua pasukan terjadi bentrok, dan para sahabat tidak tahu kalau mereka adalah rombongan Sumamah dari Yamamah. Pasukan Sumamah dapat dikalahkan dan ditawan, kemudian diikat di tiang-tiang masjid untuk menunggu keputusan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau datang ke masjid, beliau mengamati para tawanan. Beliau bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian, siapakah para tawanan ini?" Para sahabat menjawab kalau mereka tidak tahu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dia adalah Sumamah bin Utsal Al-Hanafi, Raja Yamamah. Layanilah dia dengan baik." Walaupun sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghalalkan darah Sumamah, tetapi beliau tidak memerintahkan para sahabat untuk membunuhnya, bahkan memerintahkan untuk melayani diri dan pasukannya dengan baik. Sungguh cerminan akhlak yang mulia dan sifat rahmatan lil alamin. Sepulang dari masjid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui para istrinya dan memerintahkan untuk mengumpulkan makanan yang dimiliki untuk melayani Sumamah dan tawanan lainnya. Beliau juga memerintahkan beberapa sahabat untuk memeras susu untuk minuman mereka. Setelah para tawanan selesai menikmati suguhan yang diberikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Sumamah. Beliau ingin menyerunya kepada Islam secara perlahan, kemudian beliau bertanya kepadanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Sumamah?" Sumamah berkata, "Aku mempunyai kebaikan wahai Muhammad. Jika kamu membunuhku, maka kamu membunuh pemilik darah. Jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang tahu cara berterima kasih. Jika kamu ingin harta, maka katakan saja, niscaya kamu akan kami berikan apa yang kamu inginkan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum mendengar jawaban itu tanpa berkata apapun, kemudian meninggalkannya. Beliau membiarkannya dalam keadaan seperti itu selama 2 hari, tetapi tetap memberikan hidangan dan minuman yang mereka butuhkan. Setelah 2 hari itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Sumamah lagi dan bertanya, "Hai Sumamah, bagaimana keadaanmu?" "Wahai Muhammad," kata Sumamah, "aku tidak mempunyai keputusan lain, selain apa yang kusampaikan padamu tempo hari." Kemudian ia mengulang apa yang ia ucapkan sebelumnya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya. Keesokan harinya, beliau mendatanginya lagi dan menanyakan keadaan dan keputusannya, tetapi Sumamah tetap teguh dengan apa yang disampaikannya sebelumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada para sahabatnya, "Bebaskanlah Sumamah dan berikan ia tunggangan." Sumamah pun dilepaskan. Ia berjalan keluar kota Madinah. Di suatu tempat dekat Baki, di mana banyak ditanami pohon kurma dan terdapat mata air, ia beristirahat dan membersihkan diri di mata air tersebut. Ia duduk merenung. Masih jelas tergambar di pikirannya, bagaimana aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam 3 hari tersebut. Ia juga menyadari, bagaimana beliau tidak membunuh atau menyuruh membunuhnya, walaupun sebelumnya telah menghalalkan darahnya. Bahkan walaupun tertawan, beliau masih melayani kebutuhan makan minumnya dengan baik. Terbukalah pintu hatinya, dan hidayah pun menghampirinya. Ia lalu kembali ke masjid. Di depan para sahabat yang sedang berkumpul, ia dengan lantang mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk menyatakan keislamannya.
Kemudian ia menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, demi Allah, dahulu tidak ada wajah yang paling aku benci kecuali wajahmu. Tetapi hari ini, wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Demi Allah, dahulu tidak ada agama yang paling aku benci kecuali agamamu. Tetapi hari ini, agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah, dulu tidak ada tempat yang paling aku benci kecuali tempatmu. Tetapi hari ini, tempatmu adalah menjadi tempat yang paling aku cintai." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut gembira keislaman Sumamah. Ketika ia menanyakan tentang apa yang harus dilakukannya untuk menebus dosa-dosanya karena menyebabkan banyak musibah yang menimpa sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Tidak ada cercaan bagimu hai Sumamah. Keislamanmu telah menghapuskan dosa-dosamu yang kau lakukan dalam masa jahiliyah." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya membebaskan tawanan lainnya, yang merupakan anggota pasukan dan kawan-kawan Sumamah. Mereka semua akhirnya mengikuti jejak Sumamah memeluk Islam. Sumamah berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, selama ini aku banyak memberikan kesusahan kepada sahabat-sahabatmu, jauh lebih hebat daripada yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Karena itu sejak saat ini, aku akan menyerahkan diriku, pedangku, dan orang-orang yang bersamaku untuk membantumu dan membantu agamamu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima ikrar, baiat, yang disampaikan oleh Sumamah dan pasukannya tersebut, dan beliau mendoakan mereka dengan kebaikan. Kemudian Sumamah berkata lagi, "Wahai Rasulullah, aku dan pasukanku berniat untuk umrah ke Makkah ketika pasukanmu menangkapku. Apakah aku harus mengurungkan niatku itu?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya untuk membatalkan niat pelaksanaan umroh tersebut. Hanya saja mereka harus melakukannya dengan tata cara yang sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tata cara umroh menurut syariat Islam. Segera setelah itu Sumamah dan pasukannya bertolak ke Makkah, dengan niat yang sama tetapi dengan jiwa dan semangat yang jauh berbeda dengan sebelumnya. Sesampai di Makkah, rombongan umroh Sumamah melantunkan talbiyah sebagaimana diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gegap gempita, dengan pedang dan persenjataan tersandang siap digunakan. Inilah pertama kalinya talbiyah bergema menggetarkan kota Makkah. Tentu saja hal itu menarik perhatian rombongan umroh lainnya. Kaum Quraisy, sebagai pengelola tanah suci menjadi marah ketika mendengar talbiyah yang tidak sesuai dengan talbiyah yang biasa digunakan kaumnya. Mereka pun datang dengan pedang terhunus dan panah menghambur ke rombongan Sumamah. Ketika hampir saja Sumamah dan pasukannya yang siap siaga itu diserang dan ditangkap, tiba-tiba terdengar teriakan salah seorang Quraisy, "Celaka kalian! Tahukah kalian siapa dia? Dia adalah Sumamah bin Utsal, Raja Yamamah. Demi Allah, jika kalian menangkap dan membunuhnya, kaumnya akan menghentikan bantuan makanan kepada kita, dan kita akan mati kelaparan." Mendengar peringatan tersebut, mereka batal menyerang dan menghampiri Sumamah dengan pedang masih terhunus, kemudian bertanya, "Apa yang terjadi denganmu, wahai Sumamah? Apakah engkau murtad dari agama nenek moyangmu?" "Tidak, aku tidak murtad. Tetapi aku telah mengikuti sebaik-baiknya agama, yakni agama Muhammad," kata Sumamah dengan tegas, lalu melanjutkan, "Aku bersumpah demi Tuhannya Ka'bah, setelah aku pulang ke Yamamah, tidak akan ada satu butir gandum yang sampai ke Makkah, sebelum kalian mengikuti agama Muhammad." Kaum Quraisy tak berkutik dengan ancaman tersebut, dan mereka membiarkan rombongan Sumamah berumroh secara islami. Ancaman Sumamah ternyata bukan hanya gertak sambal, ia melakukan embargo makanan untuk kaum Quraisy, sehingga mengakibatkan penderitaan dan kesulitan makanan di Makkah, bahkan bencana kelaparan mulai menjadi-jadi. Tentu mereka amat berat untuk memeluk Islam seperti persyaratan yang diminta Sumamah. Tetapi mereka menemukan pilihan lain. Para pimpinan Quraisy datang ke Madinah, meminta tolong kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Sumamah menghentikan embargo makanannya ke Makkah. Mereka meminta atas nama kekerabatan dan kemuliaan akhlak beliau, yang suka menolong dan menyambung silaturahmi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menulis surat kepada Sumamah untuk mengirimkan bantuan makanan lagi bagi penduduk Makkah. Setelah menerima surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sumamah pun langsung mematuhinya. Padahal sebenarnya ia menginginkan agar mereka memeluk Islam dahulu, baru ia memberikan bantuan makanan itu. Tetapi kecintaan dan ketaatannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalahkan keinginannya sendiri. Makkah pun selamat dari bencana kelaparan.
Ketika Musailamah Al-Kadzab mendakwahkan dirinya sebagai Nabi di Yamamah, saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Sumamah menentangnya dengan keras. Musailamah yang juga pembesar Bani Hanifah itu akhirnya menjadi pemimpin dari orang-orang yang murtad sekaligus menjadi nabinya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, semakin banyak orang menjadi pengikutnya dan kekuatannya makin besar. Sumamah pun berseru lantang kepada kaumnya, "Hai Bani Hanifah, ini adalah perbuatan orang-orang yang zalim. Kecelakaan besar dari Allah bagi orang-orang yang mengikuti Musailamah, dan ujian bagi orang yang tidak mengikutinya. Hai Bani Hanifah, tidak akan ada dua nabi dalam masa yang sama, dan tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian Sumamah bersama orang-orang yang masih teguh dengan keislamannya, memerangi pasukan Musailamah. Sehingga akhirnya ia syahid dalam memerangi nabi palsu yang masih kerabatnya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.